Oke, halo, baik. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita, yang mana kita sudah membahas ya di modul yang pertama ya. Nah, eh, di modul yang pertama kemarin kita sudah pelajari tentang perkembangan manusia. Nah, saat ini kita akan pelajari modul yang ketiga tentang perkembangan fisik motorik dan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Oke, baik. Secara umum yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu menghabiskan sekitar 20% ya dari seluruh kehidupan masa kanak-kanak dan juga masa remaja untuk berkembang ya dan matang secara fisik dan motorik ya. Nah, jadi melalui modul ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan fisik dan motorik seorang anak ya. Jadi topik pembahasan akan lebih dikhususkan pada perkembangan fisik motorik anak usia 4 sampai dengan 6 tahun, di mana kebanyakan dari mereka mulai memasuki masa prasekolah atau taman kanak-kanak. Oke, baik. Nah, pada perkembangan fisik ya, perkembangan fisik dan motorik. Nah, tapi pertama-tama kita perlu pelajari dulu perkembangan fisik dulu ya, baru perkembangan motorik ya. Pada perkembangan fisik di sini diartikan bahwa sebuah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh ya, jasmani ya, fisik seseorang ya. Ya, tandanya yang jelas dapat dilihat dengan adanya perubahan bentuk dan ukuran tubuh. Nah, ya, salah satu gambaran tandanya perubahan bentuk dan tubuh ya, dari usia 2 tahun sampai dengan usia 30 sampai 34 tahun ya. Nah, artinya apa? Anak usia 4 tahun memiliki tinggi badan 2 kali lebih tinggi dibandingkan pada waktu lahir. Akan tetapi pertumbuhan ini 1,5 kalinya ya didapat pada 2 tahun pertama kehidupan. Anak laki-laki memiliki otot dan tulang yang lebih besar sehingga tampak lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan anak perempuan ya. Nah, dari gambar di sini teman-teman bisa melihat bagaimana proporsi tubuh pada anak laki-laki dan perempuan pada jenjang usianya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang apa itu perkembangan motorik. Tadi perkembangan fisik ya, pada perubahan bentuk tubuh ya. Kepada perkembangan motorik ini perubahan secara progresif pada kendali dan kemampuan untuk melakukan gerakan. Nah, tadi kan pada fisik kan tubuhnya toh. Nah, otot toh. Nah, ini pada kontrol gerakan ya, yang diperoleh dari interaksi antara faktor kematangan dan latihan selama kehidupan dan dapat dilihat melalui proses perubahan dan pergerakan ya. Jadi tumbuhnya otot, massa otot ya, dan juga fisik. Nah, kalau pertumbuhan massa otot dan fisik itu artinya seimbang ya, itu ditambahkan dengan nutrisi yang baik ya. Ya, kemudian minum susu yang memang sesuai dengan anjuran dokter pada masa bayi sampai dengan usia 3 tahun ya, mungkin masih ASI gitu ya, atau sudah dengan susu formula seperti itu ya. Maka perkembangan massa otot dan fisik itu yang perlu menjadi kontrol secara berkala ya. Artinya ketika fisik anak itu besar ya, massa ototnya bagus ya, sehingga ketika ditimbang berat badannya itu sesuai dengan tinggi badannya ya. Tapi kalau anak tuh
nutrisinya kurang ya, banyak kayak stunting ya. Jadi tadi ya, masa ototnya sama fisiknya tidak begitu bagus sehingga berat badannya tidak sesuai dengan tinggi badannya. Maka ketika anak itu mau menggerakkan motoriknya itu apa ya, tidak eh, maksud saya itu keseimbangan itu menjadi tidak bagus ya, tidak bagus keseimbangannya ya. Ketika anak itu berdiri gitu ya, itu nanti udah lemes ya, udah lemes ya. Nah itu yang paling penting ya, paling penting ketika di usia anak masih dengan 0 bulan gitu ya, sampai dengan usia awal gitu ya, di usia 0 sampai 3 tahun ya. Nah, perlu orang tua untuk menjaga perkembangan fisik anak, sehingga dalam prosesnya orang tua juga perlu melatih ya interaksi gerakan-gerakan ya, agar fisik anak sama motorik anak itu uh, berjalan seiring 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 berjalan gitu ya, maksudnya beriringan gitu ya. Dalam artian ketika anak itu merangkak itu orang tua udah apa ya, udah mulai apa ya, bersama-sama dengan anak memberikan stimulasi, memberikan motivasi agar anak itu setiap harinya ya terus bergerak ya, terus bergerak ya, tidak harus tidur-tidur terus di tempat tidur gitu ya. Nah, ya jadi harus bergerak juga gitu. Ya itu yang perlu dilatih agar perkembangan fisik anak ya, baik motorik halusnya ya, genggaman di tangan maupun motorik kasarnya ya, artinya tumpuan kaki untuk keseimbangan ya, itu perlu dilatih ya. Banyak sekali bahan-bahan yang perlu diberikan pada anak. Intinya adalah perkembangan fisik ya, untuk masa tubuh fisiknya kita ya, motorik itu gerakan ya. Nah, untuk pada perkembangan motorik itu kita bisa lihat di sini gambar ya. Jadi gambar sini ini usia 0 sampai 2 bulan itu si kecil sudah punya refleks berjalan ya, saat kakinya menyentuh permukaan keras. Nah, ini motorik anak harus dilatih ini ya, 0 sampai dengan 2 bulan ya. Kemudian 3 sampai 4 bulan tuh si kecil udah mampu melakukan mini push up saat tummy time. Ya, ini anak laki-laki ya diajar mini push up. Ya. Kemudian 5 bulan tuh si kecil bisa memantulkan tubuhnya ke atas dan ke bawah. Wah, ya ini secara teorinya ya. Kemudian 6 sampai 9 bulan tuh si kecil udah mulai berdiri sendiri selama beberapa detik. Ya, kemudian si kecil sudah bisa berdiri sambil merayap. Itu 6 sampai 10 bulan. Lalu 11 sampai 12 bulan tuh si kecil sudah mampu duduk sendiri dan mulai merangkak. 11 sampai 14 bulan si kecil bisa berjalan sendiri. Ya. Kemudian 14 sampai 15 bulan si kecil sudah bisa berjalan dan suka mendorong barang. Lalu ini apa ya, perilaku-perilaku yang sesuai dengan usianya ya, perilaku-perilaku disesuaikan dengan usianya secara uh, teori ya. Jadi perlu Bapak Ibu yang seperti saya bilang tadi itu adalah memantau terus perkembangan fisik anak agar perkembangan motor anak itu bisa sejalan ya. Artinya Bapak Ibu juga perlu melihat, mengamati ya, si kecil di saat 0 sampai 2 bulan dan seterusnya berjalan sampai dengan 14 sampai dengan 15 bulan. Ya. Yang perlu menjadi perhatian penting di sini adalah jika si kecil itu belum bisa berjalan. Jadi segerakan konsultasi ke dokter pada perilaku-perilaku yang sesuai dengan usia ini. Ya, itulah mengapa ketika bayi di dalam kandungan itu perlu ya bapak dan ibu untuk konsultasi dengan dokter kandungan. Jangan bapak ibu abaikan ya. Memang dari sisi biaya, kalau mau cek si kecil tuh biasanya ya, kalau ke dokter kandungan tuh biasanya cek si kecil laki-laki
laki-laki atau perempuan biasanya begitu. Tapi biasanya orang tua tuh hanya tunggunya udah mendekati 9 bulan dulu baru kita cek, ya anggap saja sebagai kejutan bagi kita, anak laki-laki atau perempuan yang Tuhan kasih ini. Jangan begitu Bapak Ibu, ya. Itu terlambat, ya terlambat, ya artinya nanti dalam prosesnya 0 sampai 2 bulan dan seterusnya sampai 14 sampai 15 bulan, Bapak Ibu udah mulai bingung nih, kenapa nih? Nah, ya nanti dokter tanya itu selama si kecil dalam kandungan 0 sampai 9 bulan itu, Bapak Ibu secara inisiatif atau secara sadar ke dokter kandungan tidak, ke dokter anak tidak. Ya kalau perginya cuma sekali durasinya, itu dokter tanda tanya. Artinya Bapak Ibu itu selaku orang tua mau perkembangan anak ini baik atau tidak ke depannya. Kenapa cuma satu kali? Oh ya dok, kami hanya mau dengar sekali saja kejutan-kejutan itu, ya ya ya. Tapi itu tadi dokter pasti menyarankan untuk kalau misalkan ada program anak yang berikutnya, mohon untuk ngecek secara berkala ketika sudah merasakan adanya si kecil dalam kandungan, ya itu penting. Ya soal biaya, ada dokter yang mematok tarifnya 100.000 sekali cek. Ada yang mungkin variatif ya biaya, ada yang 150, ada yang 200, macam-macam. Kita mau yang 2D atau yang 3D ya, biar hasilnya bagus ya. Jadi itu menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu yang sudah adanya si kecil, pasti udah ngerti. Kalau bagi Bapak Ibu yang masih sendiri ya, masih single, itu menjadi artinya gambaran dulu untuk sekarang ya, untuk nantinya itu konsultasi sama pasangan ya, karena ini juga soal biaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau berumah tangga yang masih single, maka harus siap dengan biaya-biaya lainnya. Itu yang perlu menjadi pertimbangan, karena semuanya tidak gratis. Untuk diri sendiri saja, kerja saja kita butuh uang ya, faktanya ya, karena kita makan minum, transportasi kita ke tempat kerja dan segala macam itu kita butuh dana sendiri saja. Apakah sudah mencukupi untuk urusan perut sendiri, atau kita bisa berbagi dengan pasangan kita dan juga si kecil ya. Itu masih menjadi pertimbangan ya untuk Bapak Ibu yang masih single mau berumah tangga. Jika sudah berumah tangga, yang belum ada si kecil, semoga dalam waktu dekat Tuhan memberikan adanya si kecil. Yang sudah ada si kecil mungkin bisa memberikan kita ya sebuah cerita gitu ya. Apakah sesuai dengan teori ya, atau berbeda dengan teorinya gitu ya, dengan tahapan si kecil berjalan gitu ya, sesuai dengan indikator di sini. Nah, ini juga dari ahli yang lain ya, untuk tahap perkembangan 0 sampai dengan 12 bulan, yang mana 0 sampai 3 bulan tuh si bayi itu berbaring dan tengkurap ya. Mereka mulai mendorong lengan lalu sambil berbaring tengkurap. Mereka belajar angkat kepala ya. Nah, ini itu ya 0 sampai 3 bulan sampai dengan 7 sampai 9 bulan ya. Nah, itu teman-teman perlu lihat ya, teman-teman perlu lihat. Nah, 7 sampai 9 bulan di sini kan duduk tanpa dukungan dan meraih mainan tanpa jatuh. Kemudian pindah dari tengkurap atau punggung ke duduk, mulai merayap dan merangkak. 10 sampai 12 bulan bisa menarik ya untuk berdiri dan bergerak sepanjang bahan-bahan itu. Kemudian menjaga keseimbangan duduk saat melempar benda, bertepuk tangan, melepaskan benda dan sebagainya. Kalau 4 sampai 6 bulan tuh mulai menggunakan tangan untuk menopang diri sendiri saat duduk.
itu tadi ya, setiap tahap perkembangan bayi itu macam-macam ya, ada yang sesuai dengan usianya, ada yang tidak sesuai dengan usianya ya. Nah, ini juga sama ya, sebuah tahap perkembangan bayi 0 sampai 6 bulan ya. Jadi tahapan perkembangan bayi itu meliputi kemampuan motorik, kemudian kognitif ya, kemudian komunikasi dan sosial ya. Jadi bayi akan mengalami perkembangan yang pesat selama 6 bulan pertama kehidupannya ya. Nah, jadi indikatornya macam-macam dari beberapa sumber ya. Ada 0 sampai 6, 0 sampai 1 bulan itu menatap wajah, merespon suara, memutar kepala ke arah cahaya, melihat pola hitam putih, mengangkat kepala saat tengkurap, dan macam-macam indikatornya sampai dengan 6 bulan. Ya, ini juga sama ya. Ini ya masih dengan motorik ya. Nah, untuk kemampuan motorik di sini ada sekitar 50% sampai dengan 90%. Untuk berguling itu 3,2 bulan. Jadi macam-macam ya, macam-macam dia punya indikatornya ya. Ini juga sama, ini 3 sampai dengan 5 tahun motorik kasar, satu gerakan fisik yang butuh keseimbangan plus koordinasi anggota tubuh dan memakai otot besar sebagian atau seluruh anggota tubuh ya. Di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan segala macam, ini indikator-indikatornya perlu kita lihat. Kalau anak sudah sampai 3 sampai 5 tahun ya. Kalau anak saya itu mendekati 3 tahun ya. Sekarang bulan Maret ya, Maret mendekati April ya. April, Mei ya, sudah sekitar 2 bulan lagi ke depan, 3 bulan lagi ke depan sudah 3 tahun. Nah, untuk anak saya itu kalau dari hasil pengamatan saya di usia 2 tahun ya. Ya, 2 tahun mendekati 3 tahun itu anak saya sudah bisa, beberapa indikator sini sudah dilaksanakan ya. Genggam pakai jempol dan jari itu sudah. Nah, untuk jaga keseimbangan berdiri satu kaki sudah bisa anak saya. Berbalik tiba-tiba atau cepat udah bisa, lompat setinggi 37 sampai 60 sudah bisa ya. Naik turun tangga tanpa dibantu sudah bisa, loncat dengan variasi, menendang bola sudah bisa. Menendang bola tuh anak saya sekitar mendekati 2 tahun ya, mendekati 2 tahun tuh sudah bisa menendang bola. Loncat-loncat udah mulai 2 tahun tuh udah mulai senang dengan loncat-loncat, tapi kadang keseimbangannya tidak itu bagus sehingga kadang juga jatuh. Jalan maju mundur di lintasan sudah bisa, jalan di titian masih butuh keseimbangan untuk itu. Nah, jadi tidak dalam artian bahwa dengan indikator-indikator seperti ini kita menjadi lebih kayak cemas ya, cemas bagi orang tua. Aduh, anak saya ini tidak sesuai indikator ya. Apakah anak saya punya keterlambatan atau bagaimana ya Pak ya? Nah, begini jawabannya. Kecemasan itu adalah hal yang wajar ya bagi kita sebagai seorang manusia. Ya, menurut Karen Horney, seorang ahli psikologi, itu mengatakan kecemasan itu hal yang wajar. Ya, kita lebih cemaskan ke anak kita dibanding kita sendiri, itu wajar. Ya, jadi ketika anak itu tidak sesuai dengan indikator-indikator perkembangan usianya, kita tidak perlu terlalu begitu sangat ketakutan, tapi kita harus meredam kecemasan itu dan berpikir bahwa anak saya ini punya tahapannya ya, artinya punya prosesnya. Kalau misalkan di 3 tahun ya naik turun tangganya masih dibantu, tidak apa-apa
tidak menjadi masalah. Walaupun dia terlambat dengan anak lain tidak jadi masalah. Ya, anak saya belum bisa nendang bola, tidak apa-apa. Ya, ya. Anak saya belum bisa memanjat tali atau bergantungan di palang, tidak apa-apa. Ya, jadi kita sudah bisa menakar. Kalau kita sudah, artinya dari awal itu kita konsultasi terus ya dengan dokter kandungan, dokter anak, kemudian dengan perawat, bidan, ya, ahli-ahli medis, ya. Jadi artinya kita sudah lebih yakin bahwa indikator-indikator ini anak akan akan berproses nantinya, dan itu pasti, ya. Tapi butuh waktu, ya. Ada anak tetangga saya, ya, usia belum sampai dengan 1 tahun sudah bisa berjalan, ya, berdirinya udah kuat, ya, bahkan udah bisa berjalan, ya. Nah, dan itu tetangga-tetangga sekitar itu membandingkan anak tetangga itu dengan anak saya. Oh, anaknya bapak ibu kok masih ya, masih merangkak gitu, ya, berdiri sendiri saja, masih dalam dalam pegangan juga gitu. Nah, apalagi berjalan, ya, masih dengan 1-2 langkah lalu duduk lagi, 1-2 langkah duduk lagi gitu, ya. Kadang ada istri bingung, kenapa ya pandangan masyarakat itu, di masyarakat sekitar, ya, masih sangat kuat dengan hal seperti itu. Mereka lebih mengapresiasikan anak yang udah lebih unggul lebih dulu gitu, ketimbang anak yang terlambat. Bahkan bisa jadi orang tuanya dibully gitu, diberi tekanan sosial gitu. Oh, cek aja ke dokter segala macam, jangan sampai anak bapak ini punya keterlambatan gitu, jangan sampai gini gini gini, ya, macam-macam. Ya, jadi itu yang kalau jadi orang tua itu harus bisa menstabilkan diri, artinya dari tekanan-tekanan sosial dari para emak-emak, ya. Kalau bapak-bapak tidak terlalu, ya, biasanya emak-emak itu tekanannya luar biasa, ya. Cara lihatnya itu udah kayak mau terkam anak orang. Ya, faktanya begitu, ya. Apalagi udah kayak gibah, gosipin, ngeri, ya, kalau ibu-ibu, ya. Tidak tahu bapak-bapak mungkin gosipnya cara lain mungkin, ya. Ya, mungkin di gibahnya itu, kamu punya duit tidak, ya, masa anakmu bisa habis gitunya dan segala macam, kamu sibuk kerja ya sampai tidak bisa lihat anak. Ya. Ya, oke. Jadi kalau ketika punya anak itu terkait dengan perkembangan fisik motorik anak, walaupun dalam hal perkembangan anak itu kita jangan terlalu sibuk dengan gibahan. Kita terima saja, ya, saran atau masukan mereka atau kritikan mereka, tapi jangan terbawa itu menjadi stres. Itu hal yang paling penting, jangan terbawa menjadi stres. Ujung-ujungnya apa nanti dampaknya itu, orang tua ada yang marah sampai marah anak, lepas anak, ya, atau bahkan bilang anak memalukan kamu, dan segala macam bahasa-bahasa yang buat ketika kita menunjukkan anak kita itu ke orang lain itu, kita ngomongnya mungkin anak kita mempermalukan kita, atau kita mempermalukan diri sendiri dan segala macam. Ingat, anak bukan satu produk yang harus dipertontonkan oleh orang lain, yang menjadi satu sayembara dan segala macam, ya. Ini bukan ajang, ya, bukan ajang cepat-cepatan perkembangan motorik anak ini, bukan ajang cepat-cepatan, bukan perlombaan, ya. Itu paling penting, bukan ajang cepat-cepatan atau perlombaan, tidak, ya. Maka bapak ibu harus legowo, ya, ketika bapak ibu udah ngecek semuanya ke dokter kandungan, dokter anak, bidan, perawat setiap kali gitu, ya. Maka bapak ibu yakin, ya, apa yang disarankan, apa yang diberikan, nutrisi dan segala macam, vitamin segala macam buat si kecil dan segala macam itu dari mereka tenaga medis yang paham, maka bapak ibu yakin ada waktunya, ya, anak saya ini secara perkembangan fisik motorik ini baik, asalkan, ya, bapak ibu mempertahankan pekerjaan bapak ibu dari tekanan-tekanan di tempat kerja, sehingga
sehingga Bapak Ibu betah, ya, dan artian penghasilan per bulannya tuh ada, dan juga Bapak Ibu bisa mencari penghasilan tambahan. Kenapa? Karena untuk mensupport gizi si kecil, ya, itu paling penting. Jangan terlalu sibuk dengan gibahan orang, ujung-ujungnya anak jadi stunting. Ya, masalah anak jadi stunting yang ada di NTT itu kenapa? Karena terlalu kebanyakan gibah, terlalu banyak banyak orang yang urus campur. Ya, orang tuanya saja tidak pusing, yang lain urus campur. Makanya anak kayak dibiarkan dengan orang tuanya apa, stres, sibuk untuk pulihkan stresnya. Anak jadi apa, dibiarkan. Ya, jadi kalau pemulihan stunting tuh saya lihat preditornya adalah di situ. Kebanyakan ngurusin orang lain ketimbang ngurusin diri sendiri, kebanyakan gibahin orang lain ketimbang refleksi diri sendiri. Ya, jadi masing-masing sibuk untuk pulihkan mentalnya masing-masing. Ya, jangan terlalu sibuk juga, kamu kurus ya, anak kamu gemuk ya, anak kamu atau anak kamu kurang gemoy, kurang gemuk ya, kamunya kegemukan ya. Jangan terlalu sibuk dengan pandangan-pandangan kayak gitu, ya, sehingga motorik anak ini atau fisik anak ini, perkembangan fisik anak ini masih menjadi suatu permasalahan nanti bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pergi ngecek ke ke posyandu, Bapak Ibu malu, saya terima bawa anak saya nanti dibilang anak saya stunting, sayanya kegemukan, atau sayanya yang kurus, anak saya kegemukan, dan segala macam omongan-omongan itu, ya, itu jangan terlalu dipusing pedulikan, itu menjadi repot nanti bagi Bapak Ibu, ya. Nah, untuk prinsip perkembangan, ya, ada prinsip ya, ada prinsip perkembangan itu yang mana ada dua ya, cephalocaudal dan juga proximodistal. Prinsip cephalocaudal itu perkembangan terjadi dari atas ke bawah, sedangkan proximodistal itu perkembangan dimulai dari pusat tubuh keluar, ya. Ya, jadi otak pada janin itu berkembang sangat cepat, ya, yang menyebabkan bayi yang baru dilahirkan tampak memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi bagian bawah tubuhnya, ya. Jadi ada perkembangan badan, perkembangan lengan, ya, dan sebagainya itu membuat tubuh anak itu menjadi lebih proporsional menyerupai tubuh orang dewasa. Nah, ini gambarnya ya. Nah, seperti tadi saya ngomong tadi ya. Nah, ini 2 bulan tuh. Nah, jadi ini bentuknya 2 bulan sampai dengan 25 tahun, ya. Nah, biasa hal-hal seperti ini tuh orang tua itu akan penasaran ketika pergi ke dokter kandungan untuk ngecek, lihat anak saya sembunyi muka atau tidak. Ya, macam-macam si kecil itu akan menyembunyikan mukanya, ya, atau tidak menyembunyikan kelaminnya, ya, atau kebanyakan penasaran anak saya laki-laki atau perempuan gitu, ya, dan macam-macam, ya. Nah, untuk biasanya orang tua yang lebih penasaran tuh ketika anak sudah lahir itu wajahnya mirip bapak atau ibunya. Biasa kalau masih bayi belum gitu nampak ya, oh ini mirip bapaknya, belum, nanti perlahan-lahan nanti udah makin wajah itu akan akan berubah-ubah, artinya apakah mirip ibunya atau bapaknya, ya. Kalau anak saya dulu dibilang mirip mamanya ini, ada mirip bapaknya ini, ya. Perlahan-lahan anak saya sudah mulai dekat 3 tahun tuh lebih mirip ke sayanya. Itu kadang sudah ganggu gitu ya. Macam-macam lah ya, jadi kalau punya si kecil itu bahagianya tuh ada gitu ya, dengan macam-macam keunikan orang ganggu gitu, ya. Nah, karena bayi itu belajar menggunakan tubuh, ya, karena bagian tubuh bagian atas terlebih dahulu, baru kemudian tubuh bagian bawahnya, karena ada perkembangan sensoris dan motorik yang mengikuti prinsip yang sama, ya. Contohnya tuh gerakan bayi itu awalnya adalah mencoba mengangkat kepala, ya, kemudian memfungsikan tangan untuk meraih sesuatu, dan barulah ia dapat berpindah tempat dengan gerakan kaki. Ini kadang bayi itu kan teman-teman taruh mainan ya,
secara refleks ya, mencoba untuk meraih mainan itu ya. Dan segala macam caranya yang mengangkat kepala dan berguling dan segala macam. Nah itu cara-cara awal gerakan dari si bayi ya. Nah untuk prinsip proximodistal sendiri menjelaskan bahwa perkembangan itu dimulai dari pusat tubuh ke arah luar ya. Itu pada saat janin, kepala dan dada berkembang lebih dahulu dibandingkan lengan ya, berarti dada ya, janin, kepala, area dada dan berkembang lebih dahulu dibandingkan dengan lengan ya, lengan lalu tangan dan kaki ya, kemudian baru muncul jari-jari. Jadi sejalan dengan hal tersebut, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk menggunakan kepala, lengan dan paha yang lebih dekat dengan pusat tubuh ya, misalkan merangkak ya. Baru kemudian ia dapat terampil menggunakan jari-jarinya untuk memegang atau mengambil sesuatu ya. Nah, jadi perkembangan fisik seseorang yang tampak dari luar tuh dipengaruhi oleh berkembangnya otot ya, tulang dan juga lemak tubuh. Ya, lemak juga yang tadi. Nutrisi juga kita dalam tubuh itu kita butuh adanya lemak ya. Nah, jaringan-jaringan otot manusia telah ada pada saat bayi lahir. Ya, saraf-saraf itu jelas ada. Ya, kalau saraf tidak ada ya, ya tidak tahu lagi ini bergerak atau tidak motorik kita ya. Ini ada fisiknya tapi ketika saraf itu mungkin ada masalah ya dalam jaringan saraf tubuh kita ya, nah, itu bisa jadi masalah. Makanya ketika bayi baru lahir itu kan masih di rumah sakit ya, dicek dulu sama perawatnya apakah si kecil sudah bisa buang air kecil, sudah bisa buang air besar ya, itu dicek gitu ya. Kalau bayi belum bisa buang air besar atau sudah buang air kecil dan sebaliknya salah satunya belum, berarti itu butuh pemantauan terus oleh dokter dan perawat ya. Nah, nah jadi ada salah satu penelitian para ahli, si Ramos ya, mengatakan bahwa pertumbuhan fisik akan mempengaruhi dan sejalan dengan perkembangan motorik. Iya, jadi perkembangan fisik akan mengaruhi dan sejalan dengan perkembangan motorik. Itu tidak terpisahkan ya. Jadi perkembangan motorik itu meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Jadi motorik kasar itu gerakan yang dihasilkan dari kemampuan mengendalikan otot-otot besar. Ya, contohnya berjalan, berlari dan sebagainya. Kalau motorik halus itu gerakan terbatas dari bagian yang meliputi otot-otot kecil ya, misalkan menulis, menggambar dan sebagainya ya. Ini otot besar ya, ini otot kecil ya. Nah ya, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah prediktor ya, yang mempengaruhi perkembangan fisik ya. Yang pertama adanya herediter ya. Herediter eh, ini kalau dalam modul ya yang kita pelajari ini ada sebuah penelitian ya pada anak kembar yang menunjukkan bahwa anak kembar identik itu memiliki ukuran tubuh yang relatif sama ya, relatif sama dibandingkan dengan anak kembar yang berasal dari dua telur atau disebut bahasa ilmiah adalah kembar fraternal ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor hereditas ya, memegang peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan fisik ya. Nah, kedua artinya begini, kedua orang tua itu memberikan sumbangan yang sama besar bagi perkembangan tinggi badan anak-anak mereka. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua yang memiliki badan tinggi maka anaknya akan memiliki badan tinggi juga. Demikian sebaliknya, anak yang pendek kemungkinan besar memiliki orang tua yang tidak tinggi juga, artinya pendek juga. Tapi gimana Pak, anak saya ini artinya eh, kami berdua ini tinggi, tapi anak kami pendek. Ya itu yang perlu lihat adalah
Anak ini lebih condong ikut siapa, ya lihat lagi turunan-turunannya itu. Ya, lihat lagi turunan-turunan bapak dan ibu itu pendeknya ikut siapa, opa omanya kah atau om tantanya kah, intinya secara genetik ya, secara genetik itu perlu dilihat itu ya. Tapi sebenarnya perlu dicari tahu apa betul. Nah, ini kembali lagi pada hormon ya, pada hormon sperma. Nah, itu betul-betul didonor sama bapak kandungnya atau bapak yang lain. Jangan sampai yang donor orang lain. Ya, ya artinya gen-gennya jadi campur aduk di situ. Ya, tapi itu perlu dicerita juga. Tapi hal seperti itu biasanya apa ya, rahasia ya dari kedua orang tua itu. Karena kedua orang tua ketika proses bertemu juga ada dia punya rahasia-rahasia. Itu kembali lagi kepada kedua pasangan suami istri ya, pada masa-masa remaja atau masa kuliah atau semasa hidupnya sebelum bertemu dengan pasangan yang satu ini bagaimana, atau yang menikah dengan janda ya, yang sebelumnya punya suami dua itu ya. Jadi si cewek tidak jadi nikah karena ada unsur kecewa dan segala macam, lalu datanglah satu laki-laki terima apa adanya ya, bukan anaknya itu tapi hasil donor dari bapak yang lain gitu ya. Nah, banyak kasus ya, banyak kasus, bahkan ada juga yang macam-macam ya. Kemudian yang berikutnya adalah hormon. Hormon, nah itu kan. Jadi bagaimana faktor genetik itu mempengaruhi perkembangan secara nyata. Jadi hormon itu sesuatu zat kimia ya yang dikeluarkan oleh kelenjar dan berjalan di saluran darah untuk kemudian berhubungan dengan bagian tubuh yang lain. Ini harus ada kontak fisik ya. Ya, jadi kontak fisik antara lawan jenis ya, bukan sesama jenis. Sama jenis itu tidak akan jadi Bapak Ibu ya, kecuali ada pakai suntik ya. Bayi tabung artinya seperti itu. Tidak bisa dengan kontak fisik, itu tidak akan terjadi. Tapi banyak sekali cloning dan hasil genetika dan segala macam. Manusia lebih senang dijadikan eksperimen. Ada manusia yang suka dirinya dijadikan eksperimen untuk menantang yang tidak bisa diperdebatkan oleh sains sebelumnya. Ya, jadi sekarang tuh banyak manusia-manusia yang aneh-aneh. Ya. Nah, jadi seseorang anak dikatakan membawa darah orang tuanya berarti ada hubungan hormon dalam darah mereka. Ya. Ya, maksudnya kembar identik itu ada hubungan ke sana tadi, penjelasan tadi ya. Jadi ada beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak ya. Misalnya hormon pertumbuhan atau istilahnya GH ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak dekat hipotalamus ya. Nah, GH sendiri diproses melalui hati dan menghasilkan hormon lain yang disebut somatomedin ya, yang dapat menyebabkan pertumbuhan otot dan tulang. Hormon lain itu dikatakan hormon tiroksin ya, yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid di leher. Hormon ini penting untuk perkembangan yang tepat dari sel-sel saraf di otak ya. Jadi kurangnya hormon ini itu akan menyebabkan seorang anak menderita retardasi mental. Jadi hormon-hormon yang mendukung anak itu menjadi normal, hormon-hormon ini gitu ya, yang sudah disebutkan tadi. Maka ketika hormon-hormon itu tadi yang menjadi indikator tadi untuk anak normal, maka ketika dia kurang akan menderita retardasi mental ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nutrisi ya. Jadi nutrisi ini penting ya pada setiap perkembangan manusia. Namun paling penting dibutuhkan pada 2 tahun pertama pertumbuhan saat bayi. Jadi selama bayi itu perkembangan otak dan tubuh berjalan sangat cepat ya. Jadi pertumbuhan ini memerlukan banyak energi sehingga bayi sangat membutuhkan nutrisi yang seimbang
untuk membantu peningkatan berat badannya. Jadi sekitar 25% itu total ya, kalori bayi itu dibutuhkan untuk tumbuh ya, pertumbuhan bayi dan juga ya tumbuh kembang si bayi ya, untuk tumbuh kembang si bayi agar organ tubuh yang cepat ini berjalan dengan lancar. Nah, pada hasil penelitian ini membuktikan bahwa nutrisi itu paling penting terdapat pada air susu ibu. Bagaimana Pak sama istri saya yang punya artinya dari sisi tubuh itu, dan salah satunya di bagian mohon maaf ya, di bagian puting susunya tidak nampak. Nah, ini kenapa saya mengatakan begini, karena ada cerita dari salah satu kenalan saya gitu ya. Dia menceritakan kondisi istrinya ya, tidak memiliki kedua puting susu, dan itu genetik ya, ibunya juga begitu. Lalu saya menanyakan apa solusinya agar anak bapak itu mendapatkan ASI yang cukup. Ini itu kan untuk perkembangan fisik dan motorik anak ya, tumbuh kembang ya. Dan juga ASI pertama itu kan untuk anak itu bisa mengenal roh ibunya dan sebagainya itu ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa kebetulan saudari saya itu sedang hamil juga dan posisinya sama, artinya anaknya itu usianya sama ya, kelahirannya juga sama, jadi punya 2 puting susu, dan itu anak saya akhirnya nebeng nebeng gitu ya, jadi istilahnya nebeng. Itu kalau ada Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ya secara terpaksa mengkonsumsi susu formula secara terpaksa ya. Tapi tadi kelekatan dengan ibu juga itu tapi tetap percaya, soalnya ibu tetap percaya bahwa anak saya dalam kandungan itu 9 bulan ya. Tapi ASI itu penting ya untuk dalam anak bisa mengenal roh ibu. Selain dari sisi itu juga perkembangan otak dan tubuh anak itu nutrisinya lebih ketahanan fisik anak itu lebih kuat ya pada anak yang tidak mengkonsumsi ASI. Selain sisi itu adalah roh tadi. Nah, tapi kebanyakan yang disampaikan itu adalah ketahanan tubuh anak, ketahanan fisik anak. Ketika mengkonsumsi ASI itu ketahanan lebih kuat ketimbang tanpa ASI. Ya. Tapi di sisi lain adalah rohnya, ya roh. Ya. Jadi waktu pas anak saya lahir itu, istri saya langsung puji Tuhan ASInya lancar. Ya. ASInya lancar, lalu langsung dikasih ke anak saya. Nah, ada juga yang perempuan yang ASInya tidak lancar. Itu kenapa ya Pak ya? Sederhana, stres. Ya, stres itu muncul, yang pertama adalah harapan. Saya dari hati ini ingin sekali punya anak laki-laki, seperti itu. Keluarnya perempuan, nolak dia. Jadi kalaupun mohon maaf ya, kencang area susunya, tapi ASInya tidak keluar. Itu kan dari batin menolak. Ya. Ya. Yang kedua, ada tekanan-tekanan yang didapatkan oleh ibunya. Ya, dan segala macam tekanan-tekanan itu, sehingga itu juga akan mempengaruhi. Ya. Maka hal seperti itu tadi itu perlu nerima ya. Jadi waktu pas mau proses persalinan itu berdoa dulu. Ya. Berdoa dulu agar roh jiwa si ibu itu tenang. Ya, penerimaan segala macam, dan usahakan tidak ada konflik sama sekali dengan bapak mantu, dengan orang tua kandung ya, untuk proses ini kelahiran itu. Sama istri juga jangan, atau sama suami juga usahakan tidak boleh ada konflik. Usahakan udah ngomong semuanya, plong semuanya ya.
walaupun itu seperti mitos, tapi itu proses jalannya ketika si kecil ini bisa keluar dengan lancar. Ya, ya, ya. Di selain kita berdoa, kenapa? Agar tenaga medis itu dibukakan batinnya, agar ketika membantu penanganan kita itu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan dengan proses harus dapat duit dulu. Dapat duit dulu baru saya bantu. Ya, tidak mau ada BPJS-nya, maunya ada duitnya ya. Ya, ketika kita berdoa itu mereka bantu kita dengan baik. Walaupun kita BPJS tapi dibantu dengan baik. Ya, fakta-fakta di lapangan banyak. Si kecil itu terlambat penanganan dan akhirnya meninggal. Termasuk teman dekat saya punya anak sebelumnya itu. Ya, anak baru lahir langsung dibawa ke inkubator. Dikasih penanganan semuanya, dikasih oksigen dan segala macam. Berapa hari kemudian meninggal. Ya, jadi masalahnya di mana? Sudah ada sudah diketahui masalahnya di mana. Dokter udah menanyakan sebelum-sebelumnya dan hingga saat ini sehingga analisanya udah ditemukan masalahnya di sini. Ya, jadi teman saya satu sisi dia tidak terima, ada kemarahan, wajar. Itu adalah anak pertama. Dia sudah berjuang setengah mati selama 9 bulan menjaga anak ini dalam kandungan istrinya, tapi nyatanya ada. Ya, jadi tantangan-tantangan itu tadi ya. Jadi itu semuanya harus benar-benar kita refleksi pada diri kita sendiri, sehingga si kecil itu bisa lahir dengan baik gitu ya. Nah, kemudian pada usia sekitar 1 tahun itu seorang anak itu biasanya memakan semua kelompok makanan dasar ya, 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, di sisi lain juga perlu saya tambahkan yang sempat saya lupa tadi ya. ASI itu makanan terbaik yang cocok untuk memenuhi kebutuhan si kecil. Sedangkan susu formula mencoba untuk meniru kandungannya. Jadi susu formula itu perlu dilihat baik-baik kandungan-kandungannya ya. Jadi perlu konsultasi dulu dengan dokter ahli ya. Nah, ini susu formula yang cocok mana nih buat anak saya nih. Jadi semuanya awalnya dicek dulu berat badan dan segala macam, kondisi fisik ya dan segala macam dicek semuanya. Oh, kami sarankan menggunakan susu ini. Jadi tidak sembarang susu yang kita beli secara, artinya kita dengar dari orang-orang kita, oh harus susu ini, beli aja. Kok anak saya tidak gemuk-gemuk, kok secara nutrisinya segala macam tidak ada perubahan. Nah itu ya, jadi perlu konsultasi karena dokter tuh tahu ya dalam kondisi anak kita. Dan dalam organisasi kesehatan dunia ya merekomendasikan pemberian ASI pada anak sampai usia 2 tahun dengan penambahan makanan padat di usia 6 bulan. Ya. Ya, itu penting. ASI sampai dengan 2 tahun. Tapi ada juga ASI tidak sampai 2 tahun, termasuk anak saya tidak sampai 2 tahun ASInya. Ya, karena ada 1 dan 2 hal, istri saya harus melepaskan ASI di saat anak saya sudah 6 bulan. Itu merupakan pertimbangan yang berat bagi saya dengan istri, karena ada 1 dan 2 hal. Sehingga kami terus memantau bagaimana perkembangan fisik dan motorik anak, nutrisi dan segala macam ya. Itu juga ya, dan juga pemberian susu formula juga kami banyak pertimbangan ya, melihat dari sisi kadar-kadarnya tadi kandungan ya, berapa persen kadarnya ya, itu perlu pertimbangkan baik-baik ya. Ditambah lagi dengan kondisi keuangan juga perlu dipertimbangkan baik-baik. Ya, jangan lupa untuk konsultasi juga dengan dokter, apakah memang bisa ya. Kalau ada saran dari dokter lebih bagus lagi ya, dengan susu ini oh bisa nih untuk anak bapak yang rendah ini boleh konsumsi susu ini ya. Jadi masing-masing susu formula itu ada dia punya khasiatnya, itu magicnya itu ada, artinya secara dominannya itu ada. Jadi kita berlaku anak tuh
motoriknya aktif sekali gitu ya. Anak ini kurang aktif gitu ya, dia lebih aktifnya ke intelijensi, ini aktifnya lagi lebih ke motorik kasarnya seperti itu ya. Jadi masing-masing ada subformula punya kandungan-kandungan itu. Nah, jadi memasuki usia 2 tahun dan usia prasekolah itu selera makan anak menjadi tidak dapat diperkirakan. Nah, ini sebenarnya 4 sehat 5 sempurna bisa orang tua berikan ya pada si kecil, namun dipertimbangkan lagi pada kondisi sosial kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi orang tua, keuangan. Nah, ini orang tuanya tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan, tinggal sama bapak mama mantu, atau tinggal sendiri atau gimana. Apakah orang tuanya berkecukupan dari sisi gaji, suaminya yang kerja sendiri, atau suami istri bekerja, dua-duanya honorer, atau dua-duanya PNS atau P3K, atau dua-duanya petani, ya, itu perlu dipertimbangkan semuanya ya dari sisi job ya, apakah kerjanya serabutan dan segala macam ya, sehingga 4 sehat 5 sempurna itu bisa diberikan ya. Tapi nyatanya anak-anak kita di NTT ini mau makan apa saja sikat jadi pun. Yang murah-murah juga ada, yang gratis-gratis juga ada ya. Bahkan daun kelor itu kan banyak ya tumbuh di pekarangan kita di daerah NTT ya. Yang khasiatnya luar biasa daun kelor itu dan marungga itu ya. Itu kebanyakan masyarakat kita yang tidak mampu itu mengkonsumsi daun marungga karena bisa tumbuh sembarangan di beberapa tempat ya, sehingga itu yang bisa dikonsumsi ya, bisa dikonsumsi oleh kita masyarakat kecil gitu ya. Artinya sayurnya ada, walaupun itu berkuah, enak tidak enak, tapi setidaknya kita bisa makan gitu ya. Memang menjadi 4 sehat 5 sempurna ini masih menjadi tantangan ya bagi artinya kecemasan bagi kita masyarakat kecil, bagaimana perkembangan si intelijensi si kecil. Dan sampai anak saya bodoh-bodoh karena nutrisinya kurang gitu ya. Tidak juga Bapak Ibu ya. Jadi setiap sayur ini ada nutrisi untuk perkembangan otaknya gitu ya. Saraf-saraf yang bagian yang lain gitu ya. Intinya adalah sayurnya dalam kondisi sayur yang segar. Ya, bukan dalam sayur yang sudah menguning, sudah tidak bagus lagi, sudah tidak layak dikonsumsi, tidak. Ya, sayur-sayur yang layak dikonsumsi yang masih segar-segar. Maka itu perlu dipertimbangkan bagi Bapak Ibu untuk yang secara ekonomi melihat murah ya, tapi sayurnya menguning, mohon dipertimbangkan baik-baik kalau belinya untuk si kecil. Kalau untuk beli diri sendiri ya resikonya ditanggung sendiri toh ya, kalau misalkan perut sakit dan segala macam tanggung sendiri, tapi kalau untuk si kecil mohon dipertimbangkan baik-baik ya, karena pada anak usia TK itu beberapa anak menjadi pemilih makanan ya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan fisik mereka itu melambat bila dibandingkan dengan saat bayi. Jadi walau demikian, nutrisi yang tepat dan seimbang sangat dibutuhkan anak usia dini karena perkembangan motorik kasar dan halusnya mengalami kemajuan yang besar. Ya, itu menjadi hal yang paling penting. Ya. Jadi anak-anak biasanya mengikuti pilihan makanan dari orang-orang yang mereka kagumi. Contohnya seorang ibu yang menyukai minuman ringan cenderung memiliki anak dengan pilihan suka minuman yang sama. Kalau pilih-pilih makanan dan ini segala macam ya anak saya juga. Ya merasakan hal sama juga kan, setiap anak di dunia manapun ya pasti akan pilih-pilih makanan yang dia suka atau tidak suka. Tapi namanya kita orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi, dengan cara apapun ya, mau anak nangis dengan segala macam pun disesek kasih masuk. Karena anak dapat makanan, dapat uang ini susah, kamu bisa makannya bersyukur, dapat nasi beras bisa beli sekilo aja bersyukur nak ya. Kalau orang tuanya uang banyak itu ya udahlah tersasa santai buang-buang aja, sisa-sisa aja ya. Ya, itu entah bersyukur atau tidak, atau buang-buang rezeki atau gimana ya, itu entah urusan masing-masing iman gitu ya. Ya tapi orang tua yang susah gitu, akan benar-benar menghargai sebutir beras, didapatkan dengan cara kita minta-minta atau dengan cara kita ngutang. Intinya itu
untuk anak. Mau makan nasi kosong dengan garam saja atau gimana, ya itu perlu banyak pertimbangan. Intinya kita percaya bahwa semua itu baik buat si kecil. Walaupun kita melihat anak lain lebih bagus, artinya perkembangan fisik motoriknya bagus, tapi anak kita terlambat, itu sebuah proses. Tapi kita sebagai orang tua berusaha untuk memberikan nutrisi yang baik buat si kecil. Kenapa? Karena si kecil ini ada kena campur tangan Tuhan. Ya, walaupun dari sisi hormon tadi mengatakan ada hubungan dengan bagian tubuh yang lain, tapi itu tidak menjamin, Bapak Ibu. Yang lebih menjamin adalah adanya campur tangan Tuhan. Bapak Ibu juga perlu refleksi diri. Yang punya dosa-dosa masa remaja segala macam itu perlu mohon pengampunan pada Tuhan. Ya, sederhana Bapak Ibu. Ada yang sampai stres 5 tahun 6 tahun belum dapat sekecil. Walaupun sudah kontak fisik, sudah tanya ke dokter kesehatan segala macam, aman semuanya. Saya pernah nanya itu pada satu tante, bahkan beberapa orang. Mereka tuh melihat anak yang sudah gede, mereka lihatnya dengan perhatikan betul, senang, senyum sendiri. Ternyata mereka usia sudah mulai menua, baru dapat si kecil. Anaknya berkecil. Mereka senang, aduh, bersyukur ya. Ketika menikah langsung dapat si kecil. Kalau tidak hamil di luar nikah, sudah dapat si kecil. Masih muda udah dapat. Kami yang udah 10 tahun ini belum dapat. Baru dapat juga masih, kami tinggal berapa tahun lagi ya. Berpikir apakah masih kuat tidak untuk membiayai dia untuk makan minum dan segala macam. Masih kuat tidak saya untuk gendong dan segala macam. Ya, itu pertimbangannya ya. Kemudian penyakit infeksi ya. Jadi pada anak-anak dengan nutrisi atau gizi baik itu penyakit yang umum terjadi pada anak-anak yang tidak akan memberikan dampak terlalu besar pada pertumbuhan fisik. Namun pada anak-anak yang mengalami gizi kurang, penyakit akan berinteraksi dengan malnutrisi yang akan membawa akibat parah, stunting. Jadi stunting itu di Indonesia sampai sekarang masih menjadi isu. Ya dananya lari kemana itu? Padahal udah jelas sebenarnya dananya itu. Ya, bahkan sekarang di sekolah-sekolah ada makan bergizi gratis. Ya, tapi yang beredar di sosial media itu hasil dari makan bergizi, bukan hasil ya, artinya menu makanannya itu seperti itu yang ditampilkan. Karena kita bertanya-tanya, dan juga pernah istri saya di bagian pergi ke posyandu itu untuk kasih sedikit nutrisi buat anak saya itu, saya lihatnya wah kok gini. Ini kayak untuk mengisi stunting gitu. Ya katanya dananya tidak ada lah, gimana dananya kemana gitu ya. Ini birokrasinya luar biasa kalau Indonesia itu ya, menyangkut dengan dana itu dibilangnya tidak ada semuanya, padahal udah turun dari pusat, kemana dananya itu, siapa yang sunting-sunting itu ya, fakta itu ya. Jangan heran korupsi di Indonesia itu tidak ada habis-habisnya ya. Apakah masalah orang Indonesia tidak taat bayar pajak dan segala macam. Ya, banyak masyarakat kritis ya, kita bayar pajak tepat waktu, tapi faktanya apa, koruptor merajalela, duit dia habis triliunan, tapi hukumannya mereka dapat apa, malah dapat sel yang VVIP. Gimana coba masyarakat merasa keadilan ini, melihat keadilan ini ya. Ya itu mesti menjadi PR orang-orang yang berusaha untuk artinya di bagian KPK itu berusaha untuk menutup, artinya menangkap orang-orang seperti itu, nyatanya diserang juga ya. Banyak tuh orang-orang petinggi KPK itu akhirnya diserang itu ya, dan segala macam mencoba untuk menginvestigasi ya para koruptor-koruptor yang merugikan negara triliunan dan segala macam ya. Sehingga sekarang terjadi efisiensi anggaran ya. Banyak kampus-kampus ya akhirnya mencoba untuk demo gitu ya, karena ada efisiensi anggaran yang terjadi di Kementerian Pendidikan ya. Nah, itu
apa ya, sehingga tidak tepat sasaran. Itu gimana itu? Jadi kurang begitu paham. Apakah lebih banyak habis di kegiatan seminar atau pelatihan, ya, sehingga dananya sudah habis di sana diberikan sosialisasi. Tapi yang ikut sosialisasi pelatihan dikasih duit tidak, agar anak peserta didiknya sekitar misalkan ada 100 misalkan ya, dikasih uang sama pihak pemerintah yang berikan pelatihan, ini kasih anakmu 2 juta atau dikasih dengan 5 juta gitu ya, pulang berikan belikan ya, artinya berikan pada anak-anak makan sehat 4 sehat 5 sempurna, dan belikan makanan-makanan yang sesuai dengan porsi 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Apakah itu terjadi? Nah, jika iya, Bapak Ibu bisa bisa eh, diskusikan gitu ya. Berarti memang ada, berarti oke gitu ya. Saya juga butuh informasi itu gitu ya. Ya, kadang bibi saya yang kepala sekolah di PAUD itu ada pelatihan adik di sini gitu ya. Pelatihan tentang agar anak itu tidak tidak stunting ya, pencegahan stunting. Saya tanya, dapat uang tidak? Kata gitu toh, dapat uang tidak gitu ya. Ya, jadi jangan sampai uangnya habis di pelatihan sama seminar dan FGD dan segala macam. Ngomong gimana cara untuk pencegahan stunting. Ya, tapi makanan yang ditampilkan orang tua atau segala macam diposting itu, lalu diminta permintaan maaf, itu hoax dan segala macam. Aduh ya, semoga ini tidak menjadi satu sayembara bisnis gitu ya, bahaya ini. Ya, sehingga tadi ya, program-program yang mana ada bisnisnya segala macam nih, kasihan ya, masyarakat kecil ini butuh yang betul ya. Ngomong stunting segala macam, ngomong gizi segala macam, 4 sehat 5 sempurna, tapi yang dikasihkan telur, lalu kasih apa lagi yang kita lihatnya, aduh kita mikir-mikir. Ini kayak makanan orang miskin saja, jangan sampai kayak gitu kan, orang miskin sampai berpikir begitu. Ya, saya kira makan kayak makanan orang kaya ya, makannya enak-enak, itu kasihnya kayak makan orang miskin lagi malah. Kita jadi penerima raskin. Nah, ketika kita ngomong kayak gini kan ada pihak yang, oh bahaya kayak ini orang-orang makar ini. Ya bukan gitu ya, kita jangan anti kritik ya, anti kritik ini bahaya ini ya. Jadi akademisi kan memberikan ide, pendapat ya, tapi bukan berarti yang nerima itu anti kritik. Hati-hati ya. Ya, kalau kita di Indonesia ini mengatakan bahwa pendidikan itu penting, kita berikan ilmu ya, kemudian kita diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat, lalu ketika kita men-share itu ya, satu critical thinkingnya kita lalu dibilang makar, wah ini repot ya. Pendidikan Indonesia itu lemahnya di mana? Critical thinking. Kenapa? Karena diminta anak Indonesia itu harus patuh, bukan berpikir kritis, nerima, telan mentah-mentah itu ya. Kamu hanya bisa mengikuti apa yang diajarkan, tapi tidak boleh berpikir kritis, karena banyaknya apa? Anti kritik ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengajarkan anti kritik. Kalau anak-anak yang pintar, yang cerdas mengkritik Bapak Ibu, terima, bukan malah marah anak ya. Dan sebaliknya ya, anak ini ngajarin saya ini, saya S1 kok, yang pendidikan kok, anak kecil kok ngajarin saya, kritik saya, baru lahir kemarin kok ya. Jangan anti kritik atau segala macam itu ya. Pendidikan itu kita saling berbagi, saling men-share, saling mendiskusikan. Dengan ada yang kelemahan-kelemahan yang orang lihat pada kita itu, yang mana bisa menjadi masukan untuk program berikutnya disempurnakan, bukan masa program itu disempurna ya, lalu tidak bisa dikritik sama orang. Lantas buat apa ada pendidikan S2 S3? S3 kan lebih kritik lagi, buat produk lagi. S2 tuh udah mulai mengkritik. S1 juga sama kan, logika-logika yang mulai dimainkan itu di S1 S2 S3 itu ya. Kalau gitu udah sampai tamat jenjang SMA aja, biar tidak usah ada kritikan-kritikan segala macam gitu kan ya. Bukan bermaksud mau makar Bapak Ibu ya, atau kita menentang, bukan ya. Hanya kita nih adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa? Karena sudah diberikan akal, kita diberikan pengetahuan, diberikan ilmu. Tapi kenapa tahu ilmu itu didiamkan? Udah orang berkuasa aja yang berani kritik, kamu diam-diam aja, gak usah.
banyak banyak bacot, banyak cerewet. Nanti kamu tidak disukai, kamu dibuang, diasingkan. Wah, itu intimidasi itu. Kita share begitu banyak di sosial media, di diskusi, di pendidikan juga ngomong anti perundungan, tapi masih kuat dengan perundungan. Mau gimana mau selesaikan dari akar kalau kita masih dengan perundungan secara sistem? Percuma banyak program-program anti perundungan, percuma ngomong-ngomong juga tetap ada perundungan. Ya, ya sehingga penyakit-penyakit infeksi pada malnutrisi tidak akan bisa diselesaikan. Artinya salah satunya adalah stunting, gizi kurang. Sampai presiden ya berikutnya juga stunting tetap akan ngomong terus. Percaya deh. Kalau masih ada oknum-oknum yang anti kritik. Ya merasa programnya udah sempurna. Program itu dibuat oleh manusia, oleh pemikiran manusia. Wajar untuk dikritik, wajar untuk diberikan saran. Kritik itu membangun, sarannya membangun. Kita bisa tahu kritik yang menjatuhkan itu ada, tapi yang kita butuhkan adalah saran dan kritik yang membangun. Ya, itu yang paling penting dalam dunia pendidikan. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik ya. Ini faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan motorik. Yang pertama adalah genetik, gizi, pengasuhan, dan perbedaan latar belakang budaya. Jadi rendahnya berat badan lahir atau malnutrisi pada bayi juga dapat mengganggu perkembangan motorik anak. Ya. Secara umum, faktor-faktor tersebut itu digolongkan menjadi dua, ada faktor genetik bawaan dan faktor lingkungan. Ya. Jadi faktor lingkungan itu dimaksudkan di sini adalah penyediaan makanan bergizi dan pemberian kesempatan serta bimbingan pada anak untuk bermain dan berlatih. Ya, maksudnya adalah kesehatan dan nutrisi sangat penting untuk memberikan energi pada anak yang sangat aktif di usia dini. Jadi perkembangan anak itu ditunjang dengan cukup. Ya, itu dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh yang pada saatnya sangat membutuhkan energi dari zat makanan dan juga nutrisi yang dapat mempercepat dan memproses perkembangan organ tubuh manusia. Ya, itu secara teori tadi ya. Ya, secara teori ya itu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa perlu saling menunjang antara satu sama lain yang positif dan bersama-sama punya visi dan misi dan komitmen dan menunjukkan yang sesuai dengan apa yang tertulis secara harapan teori ya, secara harapan ya. Jadi dukungan-dukungan dari lingkungan itu sangat dibutuhkan, di mana diperlukan kesempatan dan latihan serta dorongan yang terarah dari orang dewasa kepada anak. Ya, ini saling support sistem. Ya. Ya, jadi selain perbedaan dari jenis kelamin juga berpengaruh pada perkembangan motorik selama masa TK, prasekolah. Jadi anak laki-laki tampak lebih baik dalam kegiatan yang membutuhkan kekuatan kecepatan seperti berlari, melempar dan sebagainya. Namun pada anak perempuan lebih sering melatih keterampilan membutuhkan keseimbangan tubuh pada permainan skipping, lompat-lompat dan loncat tali. Ya. Jadi anak laki-laki juga lebih senang berpartisipasi pada kegiatan yang melatih keterampilan motorik kasar, sedangkan anak perempuan pada keterampilan motorik halus. Ya. Jadi ini menjadi hal penting bahwa perbedaan bahwa antara motorik kasar dan motorik halus pada anak laki-laki maupun anak perempuan dan sebagainya itu juga kembali pada peran dari nutrisi atau gizi, kemudian pengasuhan juga ya, mana orang tua itu saling mendukung, memberikan support. Anak ini harus makan ini, oh tidak boleh makan itu, kenapa? Bla 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 bla. Kok kayak dilarang semuanya, tidak boleh makan coklat. Tanya dokter bilang tidak apa-apa, bapak ibu boleh makan coklat. Oh saya dilarang tidak boleh makan coklat, nanti giginya ompong, segala macam. Ya,
takut gigi ompong dan segala macam, takutnya anak mencret dan segala macam. Serba takut semuanya ya. Ya, pengasuhan ini memang isu yang paling runyam gitu ya. Karena pengasuhan ini kan anak ini kan banyak sekali intervensi ya, baik dari orang tua kandungnya sendiri, opa omanya sendiri dan segala macam, tuh intervensi macam-macam dengan pengalaman mereka macam-macam. Saya pernah asuh kamu sebagai anak itu, saya berikan ini segala macam dan segala macamnya ya, dan beragam-beragam ya. Jadi perbedaan latar belakang budaya juga penting ya. Jadi anak saya itu ya, ketika di usia 1 tahun lebih, agar bisa dilihat anak lain tuh sudah mulai berjalan, budaya dari satu tempat dari istri saya itu punya kepercayaan bahwa anak itu kakinya ditanam di pasir pantai gitu. Dibuat itu, dibuat ya. Lalu saya lihat ya, motorik apa ya, secara fisik anak saya ini, keseimbangan anak saya itu kuat ya, dari 1 tahun sampai 2 tahun tuh keseimbangan anak saya kuat. Saya lihat oh iya ya, ada dia, tapi itu mitos kok bisa jadi gitu. Ya, ya dan segala macam ya. Jadi peran lingkungan tuh menjadi peran yang sangat sangat penting gitu ya. Oke, itu saja dulu untuk saya jelaskan terkait dengan kegiatan belajar satu ya. Kegiatan belajar satu yaitu perkembangan fisik motorik ya. Oke, itu saja dari saya. Selamat menyimak materi yang saya sampaikan tadi, dan sebagai Bapak Ibu membaca lagi modul yang sudah diberikan, modul tentang psikologi perkembangan ya. Kemudian di sini nanti kita akan diskusi ya, karena kita saling berbagi. Saya juga punya kekurangan ya. Jadi Bapak Ibu juga perlu menambahkan gitu ya, agar kita bisa saling mengisi kekurangan-kekurangan itu. Oke, baik itu saja. Terima kasih banyak dan selamat belajar.